Mungkin di tahun 2023 ini kami memberikan konsep yang berbeda. Di sini akan terjadi perbedaan tim, tapi intinya kami tim 86 tetap membackup untuk kedua pembalap ini. Di tahun ini pertama kali saya tidak melakukan start bersama Mas Akbar Taufan dan itu membuat saya merasa canggung. Yang paling saya sukai dari balapan itu karena seru, terus karena uangnya lumayan. Kondisi kejuaraan Gestrek di tahun 2022 ini udah kembali normal lagi, dimana sempat 2 tahun hampir tidak ada event. Di 2022 ini semua tim sangat bersemangat sekali untuk berkompetisi lagi. Begitu juga dengan tim 86. Kami kembali lagi ke sirkuit melakukan aktivitas yang kemarin sebelum Covid kita lakukan, akhirnya kita lakukan lagi. Selama kita lama mungkin tidak lembur, kita akhirnya lembur motor lagi, kita nggak melakukan perjalanan jauh. Di 2022 ini sangat padat jadwalnya. Menurut saya event di 2022 ini sudah mulai ramai dan berjalan dengan baik, tidak seperti di tahun 2021 eventnya sedikit, banyak yang ditunda atau dibatalkan. Di era new normal, balapan saya yang sudah siap dengan segala sesuatunya jam 1 siang dibatalkan oleh pihak terkait dengan alasan pandemi Covid yang meningkat. Banyak event-event baru yang muncul seperti Indonesian dan JC Super Track dan ada beberapa lainnya. Untuk kenangan sendiri di balap tahun 2022 ini sangat banyak sekali. Banyak kenangan yang sangat menyenangkan, dari saya balapan di Medan, saya balapan di Lampung dan balapan di Sumba. Seru dan asik karena banyak temennya juga, bisa mengenal teman-teman dari luar-luar pulau. Jadi untuk mempersiapkan tahun 2022 ini, di awal tahun kemarin saya pribadi memfokuskan anak-anak untuk lebih giat lagi untuk latihan, lebih giat lagi untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Untuk kemarin di saat pandemi saya tetap rutin melakukan fisik di tiap hari dan latihan agar saya lebih meningkat dan gak kaget kalau besok balapan. Sebagus apapun atlet, ketika tidak menjaga dirinya di kesehariannya, pasti hasil latihannya akan sia-sia. Contohnya, anak-anak saya anjurkan tidur cukup, dalam arti cukup itu 8-9 jam tiap malamnya, juga nggak boleh berbegadang, terus
kami mempunyai target fisik itu perharinya meningkat, juga untuk latihan motornya juga harus meningkat. Jadi memang benar-benar di sini ditekankan untuk peningkatan performa kepada pembalapnya sendiri. Porsi latihan saya cukup berbeda dengan tahun sebelumnya karena mempersiapkan beberapa event yang sangat padat di tahun ini. Juga saya selalu mengarahkan kepada anak-anak untuk bisa bagus di balapan. Contohnya kita mengawali balap dengan baik, dengan start dengan baik, terus kita memilih lane ya dengan baik. Di luar sirkuit saya selalu menekankan untuk balap dengan cerdas. Intinya kita harus memahami situasi di mana kita harus melakukan pergerakan di dalam balap itu tidak monoton. Artinya kita harus membaca situasi. Ketika itu bermain poin, kita tidak harus terus memburu juara satu, itu tidak. Tetapi saya anjurkan kepada anak-anak ini tetap untuk konsisten untuk meraih pundi-pundi poin. ini dari lawan-lawan sendiri lebih maju, lebih banyak berkembang dan lebih berat-berat. Tahun ini balap gas track sangat kompetitif dan banyak munculnya wajah-wajah baru di dunia gas track Indonesia. Kami di tahun 2022 ini bisa menyelenggarakan secara tuntas kejuaraan setara nasional kalau saya bilang, karena apa? Pembalapnya pun pembalap-pembalap yang main di kejuaraan nasional. Semuanya yang main di kejuaraan nasional di sini, ikut di sini. Makanya saya bilang setara kejuaraan nasional. Di tim 86 mempunyai 2 pembalap dan mungkin saya akan bercerita mulai satu persatu bagaimana keseluruhan balap anak-anak ini waktu tahun 2022 ini. Saya di tahun 2022 ini bermain di kelas pemula dan alhamdulillah bisa lebih ada peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada awal tahun ini waktu seri 1 kejuaraan nasional di sirkuit Wanko Semarang, Rubin di kelas pemula kejurnasnya main cukup bagus, dia bisa podium 1. Tetapi di kelas Indil seri yang kelas pemula open, di situ saya belum menemukan kepuasan akan hasilnya. Setelah kami berdiskusi mencari solusi gimana baiknya, akhirnya pada bulan puasa kami melakukan latihan keras di mana kami merubah pola latihan, dan akhirnya waktu di seri 2 alhamdulillah hasilnya lebih baik. Yang membuat saya meningkat yaitu karena fisik dan latihan saya yang saya tingkatkan, jadi membuat saya lebih bagus saat balapan. Kalau tiba-tiba motor saya trouble atau saya terjatuh di saat race, yang pasti saya kecewa, apalagi kalau sudah di depan. Yang paling duka itu yang beda 1 poin nggak jadi CU dapat motor luar di Indil seri 3 di sirkuit Super Clio. Intinya saya sudah berusaha keras namun tetap bukan rezekinya. Beda 1 poin rasanya sangat tidak enak sekali. Dan tidak menyangka ketika berjalan ke tengah tahun sampai akhir tahun performanya makin membaik, dimana di kejuaraan balapan yang ada juara umumnya itu mungkin dikatakanlah 10 kejuaraan, dia bisa menjuara itu sampai hampir 90% dia sebagai juara umum di kelas pemula. Untuk pengalaman yang sangat berkesan dan tak terlupakan di tahun 2022 ini, saya bisa meraih juara umum di beberapa event.
Untuk Inggil sendiri performanya juga lebih baik dibanding tahun 2021 karena ini mungkin perdana di kelas senior, pasti ada tekanan mental yang bagi dirinya sendiri itu menjadi beban. Di tahun ini pertama kali saya tidak melakukan sertat bersama Mas Akbar Taufan dan itu membuat saya merasa canggung di awal-awal tahun. Tetapi semakin kesini itu membuat saya termotivasi untuk lebih mandiri lagi. Di tim ini sendiri tidak pernah mentargetkan agar selalu juara ataupun harus selalu menjadi yang terbaik untuk setiap serinya, tetapi saya selalu menekankan agar selalu bermain maksimal serta jangan pantang menyerah. Banyak hasil positif yang kami dapatkan, terutama dari podiumnya juga bagus, juga performanya bagus. Dengan porsi latihan yang lebih giat di tahun ini, saya mendapatkan hasil yang lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Tetapi ada faktor-faktor keberuntungan yang memang belum didapatkan oleh dia, seperti sering motornya trouble, padahal mekanik tim itu sudah berusaha untuk memberi yang terbaik ketika balap berlangsung. Beberapa kali mengalami trouble dan insiden, dan yang paling membuat saya sedih di JC saya patah tulang bagian kanan, membuat saya kehilangan poin dan di seri selanjutnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih tim JC di tahun 2022 telah mempercayai saya untuk balap di kejuaraan JC Super Track dan beberapa event Jawa lainnya. Tentunya membuat saya semakin percaya diri. Prestasi saya di tahun ini juara nasional Region 2 kelas Sport Trail Senior dan runner up Indyl Series. Mungkin tahun 2022 ini kalau dibilang ada kemajuan sangat ada, kalau dibilang tidak ada kemajuan itu tidak juga. Ya bisa dikata 2022 ini tim 86 banyak pencapaiannya. Saya menganjurkan Rubin untuk mengikuti kelas senior, di mana tahun 2023 besok saya mentargetkan untuk dia balap di kelas pemula dan kelas pro atau kelas senior. Untuk Inggir sendiri mungkin saya menargetkan di tahun ini yang jelas turun berat badan, juga mungkin dari segi tanggung jawabnya ditambah lagi, karena dia itu di sini adalah sebagai pembalap utama dan persaingan di kelas senior itu sangat kompetitif sekali. Sepertinya saya lihat untuk tahun depan balap semakin kompetitif dan persaingan semakin ketat lagi daripada tahun ini. Maka dari itu saya harus mempersiapkan diri lebih siap lagi supaya tahun depan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada tahun ini. Untuk di tahun 2023 saya berharap balap saya lebih maju daripada tahun 2022, lebih berkembang, dan semoga kesalahan yang saya lakukan di tahun 2022 tidak terulang kembali. Planning untuk tahun 2023 nanti kami tetap mengikuti kejuaraan nasional, Region 2, JC Super Track, juga Cleosa Series, terus ada beberapa balapan di Lampung. Mungkin di tahun 2023 ini kami memberikan konsep yang berbeda pada tim, tapi intinya kami tim 86 tetap membackup dua pembalap, pemula dan pro. Tapi mungkin di sini akan terjadi perbedaan sponsor untuk kedua pembalap ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk para sponsor, tim, pembalap, juga orang-orang yang selalu mendukung tim 86, di mana
kami tanpa kalian tidak akan berdiri sekuat ini. Terima kasih buat para sponsor yang telah mendukung dan menyupport saya di tahun 2022 ini. Semoga di tahun 2023 masih bisa bekerja sama lagi dan semoga bisa lebih membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih para sponsor di tahun ini. Semoga di tahun depan kita bisa bekerja sama kembali. Saya Robin Cesar, terus dukung saya, maju terus Gas Track Indonesia. Saya Inggil Bernarditus, terus dukung saya, maju terus Gas Track Indonesia. Terus berlatih, selalu jaga kesehatan, maju terus Gas Track Indonesia.